Hai, halo, ketemu lagi dengan saya Abe dan saya Diki. Hai, kami berdua adalah optometris dari Optik Melawai. Pak Diki, banyak banget nih yang bertanya di medsos kita ya, dari Instagram, TikTok dan sebagainya, menanyakan anaknya udah memakai kacamata, udah memakai soft lens, tapi mata minusnya tetap nambah nih Pak Diki. Kira-kira kenapa itu ya? Oh, memang kalau pada anak cenderung bertambahnya minus itu atau rabun jauh itu hal yang wajar Pak Abe. Karena kita harus tahu dulu nih Pak Abe bahwa salah satu penyebab meningkatnya minus seorang anak adalah karena perpanjangan sumbu bola mata Pak Abe. Nah, kenapa mata kita bisa bertambah panjang? Ya karena salah satunya adalah pengaruh pertumbuhan. Itulah sebabnya kenapa pada usia anak seringkali kita temuin bahwa minus mata anak kita tuh terus-terusan nambah gitu ya. Salah satu faktornya adalah tadi karena masa pertumbuhan tadi ya. Kalau pertumbuhan itu kan kita malah mengharapkan Pak Diki ya, kita nggak bisa ngontrol. Tapi ada nggak sih Pak Diki hal tertentu yang bisa kita kontrol, yang kita lakukan, yang bisa mencegah minus mata anak itu nggak cepat bertambah Pak Diki? Jadi dari sekian banyak faktor penyebab nambahnya minus seseorang, memang benar kata Pak Abi bilang, ada beberapa faktor yang bisa kita kontrol, yang kita tekan supaya naik sih naik minusnya, cuma tidak membabi buta gitu ya. Jadi bisa kita tekan pertumbuhannya. Yang pertama nih Pak Abi, ini harus diperhatikan orang tua ya. Jadi kadang-kadang kan kita sangat worry, sangat khawatir sebagai orang tua, siapa sih yang pengen anaknya minusnya nambah terus, belum lagi lensanya harus tebal dan berat, nanti kan secara kosmetik juga jelek, mengganggu penampilan kan gitu ya. Yang pertama nih Pak Abe, yang pertama aturlah jarak baca dan durasi. Baca dekat di sini terkait tidak harus gadget aja Pak Abe, seluruh aktivitas jarak dekat, menggambar, membaca, baca buku, main puzzle, game dengan gadget, handphone, laptop, smartphone, itu termasuk jarak dekat. Atur jaraknya, jangan sampai terlalu dekat dengan mata Pak Abe. Idealnya adalah 33 cm sampai 40 cm. Tapi tergantung panjang lengan anaknya tentunya. Yang perlu diperhatiin kalau anak kita udah mulai semakin asik main gadget, semakin deket justru dilihat, dikontrol, dijauhkan. Karena semakin dekat jarak yang dilihat dengan mata, tentunya makin berat kerja mata kita. Semakin berat kerja mata kita, hal inilah yang memicu pertumbuhan minus jadi cepat naiknya Pak Abe. Oke. Selain ini Pak Diki, selain tadi Pak Diki jelasin tentang jarak baca, ada lagi nggak sih Pak Diki yang kira-kira membuat atau menyebabkan minus mata anak itu cepat bertambah Pak Diki? Oke, tadi jarak sudah ya. Yang berikut itu durasi, jangan lupa. Nah, durasi ini harus diatur Pak Abe. Saking asiknya kadang-kadang anak kita bermain game itu bisa berjam-jam. Bahkan sampai matanya berair, terus aja main game dilakukan gitu ya. Belajar di sekolah, kita sudah banyak baca deket, di rumah pun baca deket terus. Jadi tolong dikurangi durasinya. Durasinya bisa diatur, biasanya gampang ingatnya Pak Abe dengan 20-20 rule. Jadi setiap 20 menit beraktivitas jarak dekat, baik itu main game, membaca, menggambar, pokoknya kalau udah 20 menit silakan break. Breaknya adalah dengan cara melihat jauh, jarak jauh. Seberapa jauh? 20 feet atau 6 meter kurang lebih. Nggak perlu lama-lama breaknya, 20 detik cukup, lalu mulai lagi silakan. Ya, jadi selain atur jarak, atur juga durasinya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak di rumah jangan dicuekin, perhatikan apakah jarak bacanya udah sesuai, dan yang utama adalah durasinya. Ingat tadi Pak Diki sampaikan 20-20-20 tadi. Nah, selain atur jarak dan durasi, ada apa lagi nih Pak Diki yang bisa membuat mata minus anak nggak cepat bertambah? Oke, berikutnya adalah atur penerangan Pak Abi. Yang penerangan di sini dimaksud adalah penerangan ruangan dan juga atur penerangan gadget kalau si anak menggunakan gadget. Idealnya adalah jangan terlalu kontras apa yang kita lihat dengan kondisi penerangan. Contoh, kalau di ruangan yang gelap, sebaiknya brightness-nya juga dikurangin, diredupin. Ya karena dengan brightness yang cukup terang, yang terang sekali, justru bikin mata kita sakit, ya kan? Nah, kalau ruangannya sudah gelap, justru brightness di gadget kita kurangin. Itu pun masih bisa terbaca dengan baik tulisan yang ada di dalamnya. Sebaliknya Pak B, kalau kita berada di ruang yang sangat terang, tentunya brightness dari gadgetnya harus ditambahkan supaya objek, tulisan, gambar, ataupun video yang ada di dalam gadget bisa terlihat dengan baik tanpa harus mata kita memaksa gitu ya. Jadi atur supaya penerangan yang ada di gadget kita itu sesuai dengan kondisi pencahayaan. Kalau baca buku atau bahan bacaan yang print out, yang printing,
Jangan lupa penerangan harus cukup, bacanya jangan sambil tiduran, lampunya juga cukup terang untuk bisa mengenali huruf-huruf yang ada di buku tersebut dengan baik. Oke, jadi jangan lupa, ternyata penting juga pencahayaan di ruangan juga, pencahayaan atau mungkin brightness di device anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah Pak Diki, selain itu kira-kira apa ya yang seru tapi bikin anak itu minusnya nggak cepat nambah? Nah ini yang paling seru, tetapi justru mirisnya nih paling jarang dilakukan di masa kini nih Pak Abe. Spend waktu bermain di luar ruangan 2 jam. Minimal 2 jam untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak kita udah seharian di sekolah di dalam ruangan. Pulang ke rumah, main di rumah, belajar juga di dalam ruangan. Saat anak kita berada dalam ruangan, tentunya jarak yang paling sering dipakai adalah jarak dekat. Ya, jarak dekat, kalaupun lihat jauh nonton TV paling jauh paling 3 meter, 4 meter ya. Tapi kalau dengan bermain di luar ruangan, anak tersebut beraktivitas fisik dengan baik dan juga matanya juga bebas akomodasi karena yang dilihat kebanyakan adalah jarak-jarak jauh. Semakin mata kita rileks alias tidak berakomodasi, semakin bisa mengerem laju pertumbuhan miopia Pak Abe. Ya, ingat di beberapa negara bahkan justru lebih strict lagi Pak Abe. Ada yang membatasi jarak dekat hanya 2 jam sehari. Nah, itu kan sulit, yang kita hadapi di negara kita tidak bisa diterapkan ya. Nah, tapi gampangnya untuk di sini adalah dengan menyesuaikan sistem pendidikan yang ada, ya paling tidak 2 jam lah untuk main di luar ruangan. Tapi ingat, yang aman tempat mainnya di taman gitu ya, yang kita bisa kontrol dengan baik, jangan sampai bahaya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa ajak anak-anak naik sepeda, main bola atau mungkin berenang ya, 2 jam saja setiap hari itu sudah mampu mencegah minus mata anak Bapak Ibu nggak cepat bertambah. Nah Pak Diki, selanjutnya nih yang mungkin mudah, artinya kita bisa mendapatkannya di Optik Melawai misalnya. Ada nggak alat bantu penglihatan yang bisa membantu tidak mempercepat minus mata anak kita bertambah? Oke, jadi buat para orang tua nih ya, apabila anak-anaknya sudah terlanjur berkacamata, biasanya kan membeli kacamata di optik ya udah berdasarkan resep. Nah sebenarnya sekarang tuh sudah mulai ada Pak Abe. Semacam lensa terapi khusus miopia. Namanya adalah lensa Rodenstock Micon. Lensa ini didesain khusus untuk anak-anak dengan kelainan refraksi miopia atau memiliki rabun jauh. Nah, lensa ini bukan lensa biasa Pak Abe. Jadi memang desainnya khusus untuk bisa menahan laju pertumbuhan miopia. Jadi kita bukan hanya mengoreksi supaya si anak tadi bisa melihat dengan jelas, tetapi juga di saat yang bersamaan kita kontrol nih, kita tekan miopianya supaya naiknya bisa terkontrol, tidak membabi buta. Kadang-kadang kita temuin ya, dalam setahun minusnya naiknya banyak gitu ya. Nah, dengan penggunaan Rodenstock Micon ini kita bisa menahan laju pertumbuhan miopia tadi Pak Abi. Betul sekali Pak Diki. Jadi buat para orang tua yang mau menahan minus anaknya nggak cepat nambah, tadi Pak Diki udah bilang ada namanya Rodenstock Micon atau Myopia Control. Pak Diki udah bilang lensa ini selain mengoreksi tajam penglihatan juga menghambat pertumbuhan sumbu bola mata, pertumbuhan panjang bola mata, sehingga dengan memakai lensa Micon ini minus mata anak Anda tidak cepat bertambah. Oke, jadi satu tambahan Pak Abi ya, lensa Micon ini Bapak Ibu bisa digunakan, sangat direkomendasikan untuk anak-anak berusia dari 6 sampai 14 tahun. Dimana di usia ini adalah rentang waktu yang paling progresnya paling cepat di masa pertumbuhan. Justru kita kontrol supaya kenaikan miopianya bisa kita tahan lajunya gitu. Dan juga ini nggak hanya untuk lensa minus Pak Diki, ternyata untuk mata normal bagi ukurannya 0 pun untuk mencegah bisa menggunakan lensa Rodenstock Micon ini ya. Oke, jadi sekian dulu sharing-sharing ilmu dan informasinya untuk hari ini. Tapi jika kalian masih punya pertanyaan, silakan datang saja ke gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira tips apa lagi yang ingin teman-teman ketahui seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah.